mana adanya sifat Allah itu, wajah Allah itu. Allahu nurus samawati wal ardh. Kata Al-Quran. Allah menerangi di langit dan di bumi. Nah, itu dia sifatnya. Dia menerangi di langit dan di bumi. Zatnya menghidupkan semesta alam. Nah, kan ada perbedaan? Apa zat dan sifat? Zat menghidupkan semesta alam, sifatnya menerangi di bumi dan di langit. Kalau tidak ada wajah Allah, nur Allah yang menerangi di langit dan di bumi, maka tutuplah bumi dengan langit ini. Tidak ada lagi. Tidak usah nur Allah, matahari saja tidak beredar lagi macam-mana. Tutup apa tidak bumi dan langit ini? Tutup. Kalau tidak bersinar lagi matahari ini, karena ada sinar matahari, maka masih hidup, masih terkembang bumi dan langit. Coba kalau sudah ada matahari lagi, tidak akan bisa terkembang lagi bumi dan langit ini. Begitu juga ini nur Allah, bukan lagi cahaya di atas daripada segala cahaya. Nah, itu adanya sifat Allah atau kelakuan Allah atau wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wajah Allah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu jua pun, dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Kalau di diri manusia ini, tubuh ini adalah terdiri daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Di mana wajah Allah? Di mana nur Allah? Kalau di tubuh manusia, nur Allah itu memancarlah, menyinarlah, yang dinamakan nur kudratnya itu, kuasa, maka bergerak seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, siapa yang menggerakkan manusia? Itu maka hadis Rasulullah mengatakan la tahrakun dzarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Al-Quran mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali ada disertai oleh Allah. Kalau tidak disertai oleh Allah, bisa ada daya upaya? Tidak ada. Nah, kenapa tidak pernah kita jumpai ini? Kenapa ini tidak pernah kita lihat? Kenapa ini tidak pernah kita kenali ini? Nah, itu. Ini wajahnya. Yang lain sekali syai'un. Coba yang menggerakkan seluruh tubuh kita, coba tengok rupanya macam mana? Ada putih, kuning, hijau, biru, besar, kecil, coba tolong tunjukkan. Tidak ada. Lain sekali syai'un. Jadi seumpamanya. Wajib ada, mustahil tiada. Kalau tak ada, lumpuh kita. Nah, bagaimana jalan kita lupa kepada Allah Tuhan? Menghina pula sifat iradatnya ke nafsu manusia dan binatang. Maka berkehendaklah manusia dan binatang makan, minum dan sebagainya. Itu. Macam mana? Di langit itu. Coba. Salah ulama tadi mengatakan jauh tiada antara dekat dan itu. Coba kita simak kembali. Perkataan yang 5 perkara tadi. Coba. Salah ulama tadi mengatakan Allah itu jauh tidak antara dekat dan itu. Macam mana kita dengan tenaga kita, dengan nafsu kita yang berkehendak itu bersentuh atau bercerai? Macam mana? Berantara atau bersentuh? Yang membuat gerak sama tubuh kita ini adalah kodratnya yang beristana ke tulang.
Kemudian maka kita bisa berkehendak. Itu adalah iradanya yang bertakluk kepada nafsu. Menyinar lagi sifat ilmunya. Kau tak. Barulah kita berakal. Sesudah berakal baru berilmu. Itu ilmunya. Ilmu daripada zat yang hidup tadi. Kemudian, sesudah kita mengetahui, baru menyinar lagi. Nurnya tadi. Dari yang hidup terkena ke kuping. Baru mendengar kuping. Bukan kuping yang mendengar. Kuping ini hanya tempat. Itu dikatakan ketrasul majaz. Bayang-bayang cuma. Nah itu. Tulang kita bertenaga. Nafsu kita berkehendak. Akal kita mengetahui, kuping kita mendengar, hanya majaz, kata Rasulullah, hanya bayang-bayang. Di dalam kalimat tauhid, kita mengaku asyhadu. Aku bersaksi, hanya jadi saksi. Adanya kita ini jadi saksi. Tulang menjadi saksi. Adanya kudrat Allah berkuasa. Nafsu menjadi saksi. Iradat Allah berkehendak. Dan kemudian otak itu menjadi saksi. Adanya wajah Allah mengetahui. Dan kuping menjadi saksi. Dengan adanya wajah Allah yang mendengar. Dan kemudian mendengar lagi sifat ilmunya ke mata. Baru mata melihat. Coba kalau sudah dipadamkannya sinar itu. Tidak lagi ke mata. Coba, try. Itu. Tambah 100 mata itu lagi. Bisa melihat enggak? Tak bisa. Nah, itulah di waktu saya beberapa bulan yang telah lalu, saya operasi mata. Itu. Sebagai iktibar. Itu. Di Johor Bahru. Adalah rumah sakit yang luar biasa. Bagian ahli mata. Tapi dokternya orang Indonesia, orang Jawa. Tapi rumah sakitnya di Malaysia, tapi yang punya orang Singapura. Nah, kan saya balik. Nah, ada satu orang. Tidak bisa lagi dioperasi matanya itu. Matanya bagus. Tak ada cacatnya. Cuma itulah. Sedikit saja sinar itu tidak masuk ke biji mata. Sinar. Yang dari saraf itu tidak lingkit lagi kepada biji mata itu. Tidak bisa dioperasi. Nah, kalau semasih lingkit sinar itu ke biji mata itu, bagaimanapun biji mata itu bisa. Bisa dibongkarnya, dikeluarkan biji mata itu dulu, ditukanginya, diapanya gitu, masukkan kembali bisa melihat balik. Begitulah ahli. Aduh. Jadi nampak di situ. Itu nur Allah itu nampak di alat medis. Nah itu, tapi bukan seperti itu. Cuma artinya bayang-bayangnya. Nah itu. Nah, kemudian menyinar lagi kalam Allah. Sifat kalam nur Allah ke lidah manusia dan binatang. Barulah berkata-kata lidah binatang ini. Dan lidah manusia. Jadi akhirnya padamkannya nurnya di lidah. Padamkannya nurnya di mata. Dipadamkannya nur yang ada di kuping. Dipadamkannya nur yang ada di otak. Dipadamkannya yang ada di nafsu. Dipadamkannya yang ada di tulang apa? Jadi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang asalnya daripada Allah kembali kepada Allah. Apa yang tinggal? Coba, apa yang tinggal? Ada hamba? Ada manusia? Tidak ada. Hamba manusia sudah tidak ada lagi. Yang ada yang tinggal apa? Zanazah atau mayit. Itu kata kita. Kata kita zanazah. Itu. Atau mayit.
Oh, bapak-bapak, bersiap-siap, ayo kita mensalatkan zanazah. Kan? Zanazah itu. Itu. Atau, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo mari sama-sama kita untuk melaksanakan salat mayit. Kita bandingkanlah mayit ini. Dan kita pikulah mayat ini. Dan kita kuburkanlah mayat ini. Kan dua namanya itu kan? Itu jenazah atau mayit. Kata Allah apa? Kata Allah siapa itu? Ada pernah tanya? Walau Allah tidak mengatakan jenazah, Allah tidak mengatakan mayit. Allah mengatakan tercantum di dalam ayat suci Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata, itu aku jadikan daripada tanah dan akan kupulangkan ke tanah. Coba. Jadi rupanya Allah itu ada di tanah. Kenapa maka dikatakan di langit? Itu kasarannya kita. Ya? Coba kalau orang menyembah Allah kemana? Ada yang pada terlentang mendungak ke atas. Ada pada melihat orang salah berterlentang begitu mendungak begitu ke atas. Allahu Akbar. Allah sudah tidak ada kan? Semua tunduk ke bawah. Allahu Akbar ke tanah. Allahu Akbar ruku ke tanah. Allahu Akbar sujud. Habis kepala disuruhkan ke tanah. Allahu Akbar duduk. Habis tertanam di tanah. Kamu di tanah. Baru betul Al-Quran. Betul. Tuhan itu di sana. Salah juga. Ya. Orang atas sama Tuhan. Betul tak? Betul. Jadi serba salah. Jadi inilah yang diberitakan lebih dulu oleh Rasulullah kepada sahabat dan umat. Sebelum Isra Mi'raj. Apalah artinya kita lakukan terus Isra Mi'raj kalau modalnya tidak ada? Kita mau berniaga. 1 sen pun tak ada modal. Kapan mengambil keuntungan coba? Di mana? Ada dapat keuntungan, kalau tak ada modal. Kita berniaga. Modal dulu lah. Kadang-kadang modal pun habis, untung tak ada. Ada. Nah ini. Jadi sudah jelas. Rasulullah menunjukkan zat Allah yang maha suci. Yang wajib disembah. Semua alam semesta akan kembali kepadanya. Adalah yang hidup, yang tidak mati. Itulah kekal dan abadi ya, hidupnya itu. Kemudian sifatnya menerangi di langit dan di bumi. Kepada diri manusia menjadi tenaga, menjadi nafsu, menjadi akal, menjadi ilmu, menjadi pendengar, menjadi penglihat, menjadi kalam berkata-kata. Nah, macam mana? Pisah kita dengan Allah? Ini yang diberitakan oleh Rasulullah. Kenapa maka ulama tidak mau menceritakan ini? Kenapa? Karena bukan al-ulama warisatul anbiya. Yang berhak hanya warisatul anbiya. Kalau tidak bukan ulama warisatul anbiya. Tidak. Rasulullah menunjuk ulama. Ada berapa bangsa ulama yang mengaku warisatul anbiya. Dia mengaku warisatul anbiya. Tapi ilmunya bukan warisatul anbiya, jangan ngaku aja. Coba buka di dalam kitab Kasrul Asrar. Di dalam kitab pembuka rahasia ketuhanan. Rasulullah menunjuk ulama. Berapa macam? Pertama, ulama sungguh pelita. Kata Rasulullah. Apa
Apa itu ulama sumbu pelita? Seperti saya. Kalian anggap saya ulama. Ini saya menerangi kalian. Jadi saya tidak tahu. Tidak tahu ini apa yang saya sampaikan sama kalian ini. Saya tidak tahu apa maksudnya. Cuma hanya tahu cerita saja. Apakah dapat saya dari buku? Apakah dapat saya dari mana? Itu tidak betul-betul yang saya tuntut. Ilmu ini yang tidak saya amalkan dan tidak saya ketahui, itu yang saya sampaikan. Maka kalian mendapat terang, mendapat ilmu, tapi saya semakin lama semakin gelap. Itulah ulama sumbu pelita. Coba lihat sumbu pelita. Semakin lama makin habis, makin lama makin habis, makin lama makin habis. Orang terang semua di mana-mana, akhirnya dia semua jamu. Nah, itu yang dikatakan Al-Quran tadi, kemuramatan indallah mala taqulu mala taf'alun. Ini satu ulama. Yang kedua, ulama kuburan. Apa itu ulama kuburan? Kalau kuburan coba kita lihat sekarang. Masya Allah, luar biasa. Berkilau, berkilat. Bukan lagi batu keramik, sekarang sudah pakai stainless. Wah, luar biasa. Tempat tidur kita pun lagi itu. Tapi tempat tidur lagi di tanah begitu cantiknya. Begitu kata Rasulullah. Begitulah ulama itu. Silau orang menengoknya. Tetapi korek isi di dalamnya, isi dadanya, busuk. Itu kuburan, coba korek di dalam. Kalau tak habis orang nanti ke bau semua. Itu kita ulama. Oh, dikatakan oleh Rasulullah, itulah sifat ulama itu. Jadi kenapa luka bau? Syaitan dan iblis yang di dalam dadanya. Bukan Baitullah di dalam kalbunya, tetapi adalah syaitan dan iblis yang ada di dalam kalbunya, yang dikatakan oleh Allah, fi qulubihim maradun. Ada pada hati mereka berpenyakit. Apa penyakit itu? Sifat majmumah yang dicela oleh syara, uzur, semaaf, takbur, riya, hasad, dengki, dan tinggi diri seluruh amal ibadah. Walau 1000 tahun dikerjakannya tidak akan diterima oleh Allah. Contoh, Tuan Syih bersisa 200 tahun melakukan amal ibadah, baginya mati kafir. Contoh. Itu ulama kuburan. Ketiga, ulama pisau raut. Apa pisau raut itu? Pisau raut itu tidak lempang, dia bengkok. Bengkok dia. Gitu matanya. Jadi gagangnya pun bengkok juga. Jadi mudahnya dia pakai dijepit gini dan orang bengkok semua. Itu dikatakan pisau raut. Jadi untuk pembelah rutan. Bagaimanapun bengkoknya rutan itu dapat diluruskannya. Itulah oleh pisau rawat tadi. Tapi namun dia sampai kapanpun tidak akan melempang. Itulah pisau rawat. Coba, orang yang disuruhnya lempang, tapi namun dia tak mau lempang. Jadi, bukan suri tauladan, maksudnya suri tauladan. Jadi yang dimaksud Allah, ulama itu mewarisi daripada Rasul. Dia sifatnya adalah uswatun hasanah. Contoh tauladan yang baik bagi kamu. Nah, itu. Nah, inilah Rasulullah menunjukkan supaya kita jangan tertipu oleh tingkah laku ulama. Apalagi sekarang ini adalah ulama banyak bukan dijadikan iman itu ilmunya, adalah dijadikan dagangan. Itu dijadikan toko. Nah, gitu. Panggil berapa? 25 juta. Ada fakturnya. Ya.
Kalau tidak memegang dokter, jangan. Itu 25 juta. Ambil, silakan. Sana, kantor. Catat dulu. Ambil, turubannya. Rasulullah. Ada. Rasulullah tahan menggantung batu di perut. Ada. Supaya jangan nampak perutnya kosong. Nah, itu. Supaya jangan meminta. Nah, itu kepada hamba Allah. Kalau tak makan, kalau tak minum, minta saja kepada Allah. Karena Allah yang menjadikan. Jangan sesama hamba Allah yang dijadikan. Kenapa maka salah nuntut? Jangan. Kepada Allah. Karena Allah berjanji, aku yang mengadakan, aku yang meniadakan, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan, aku yang memberi rezeki, aku yang menunjukkan jalan yang sempurna. Itu janji Allah. Kita nuntut ke sana. Aduh. Nah, kemudian yang ketiga, sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, zat Allah dan sifat Allah. Kemudian, barulah diri Allah berkuasa dengan adanya kudrat. Barulah dia berkehendak dengan adanya iradat. Baru dia mengetahui dengan adanya sifat sama, sifat ilmunya. Baru dia mendengar dengan ada sifat samanya. Baru dia melihat dengan ada sifat basanya. Baru dia bisa berkata-kata dengan sifat kalamnya. Allah melihat apa saja yang di bumi dan di langit. Lebih daripada semut yang kecil itu diketahuinya. Karena ta'alluq ilmu itu luar biasa. Wilayah ilmu itu luar biasa. Ta'alluq ilmu itu kepada sekian mungkin maujud ba'dal adab. Itu ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu itu mengetahui barang yang sudah ada ataupun barang yang belum lagi ada. Itu ilmu. Itu ilmu Allah. Itu maka orang ahli ilmu setahun akan datang, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tapi jangan dicatatkan, dibunuh orang. Nah, itu maka ulama sekarang tidak mau bercerita lagi. Dulu dia mau bercerita ulama itu. Tahun akan datang terjadi begini. Orang tak berani sama ulama itu. Nah, itu. Siapa yang mau mencelakakan dia, lebih dulu celaka. Siapa yang membunuh dia, lebih dulu dia terbunuh. Kalau sekarang tidak. Nah, itu. Senjata itu sudah dicabut. Nah, gitu. Karena keluar banyak orang yang jahat. Jadi ulama itu bukan lagi menyelamatkan hamba Allah, tetapi adalah pembunuh hamba Allah. Itu maka dicabut oleh Allah ilmu itu. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau ada berita dari ilmu, udah diam aja lah. Tunggu aja lah waktunya. Nah, itu cuma kita tidak terkejut apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, tiap-tiap ada sifat adalah asmanya. Itu dikatakan asma Allah. Ya, apa itu asma Allah? Asma Allah, Al-Quran mengatakan, summa yatalilu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetapkanlah, masyarakatlah dari kulit kamu, daging kamu, darah kamu, urat kamu, tulang kamu, sumsum kamu, dan hati kamu, zikir Allah, Allah. Ada di sini orang Naksabandi. Kalau orang Naksabandi tahulah itu. Nah, itu. Kalau belum berjumpa itu belum Naksabandi, itu masih calon. Nah, itu. Kalau betul Naksabandi itulah. Dia dapat merasakan hatinya berzikir Allah, Allah, sumsumnya berzikir Allah, Allah, tulangnya berzikir Allah, Allah, dan uratnya berzikir Allah, Allah, darahnya berzikir Allah, Allah, dagingnya berzikir Allah, Allah, dan kulitnya berzikir Allah, Allah. Semua itu menyebut zikirullah. Seluruh tubuh dari kulit sampai ke hati. Di mana ada syaitan melumpat? Ada?
Aduh. Inilah yang diperingatkan oleh Allah di surat Yasin. Syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan musuhmu yang amat nyata. Jangan diberi numpang dia. Itu walaupun siwa jangan kasih. Apalagi sekadar numpang aja. Iya. Karena jahat itu syaitan itu. Itu. Cuma kasih dia nanti. Dan siwa jalan dulu katanya. Anda boleh numpang. Siwa. Habis jual jalan nanti itu kita punya. Itu syaitan hebatnya. Itu kata Allah, jangan dikawan itu. Itu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuhmu yang amat nyata. Nah, ini asma Allah. Kalbu kita, hati kita inilah asma Allah. Tidak lupa 24 jam. Allah. Ini kalau dapat kita ikuti sambil kita berjalan, duduk, berbaring, mau bekerja, mau makan, mau minum, kemana saja. Cuma hanya suruhan azan saja. Apa datang suruhan azan kita. Hentikan itu. Kita wajib menyahut suruhan azan. Zikir Allah kita hentikan. Itu. 3. Yang keempat. Ditunjukkan oleh Rasulullah af'al Allah, perbuatan Allah. Atau kekayaan Allah. Mana dia? Dikatakan kamalat Allah. Nah itu. Kekayaan Allah, kesugihan Allah. Mana dia? Ini banyak kita hanya mengatakan. Tetapi kita tidak tahu mana dia kamalat Allah, kekayaan Allah. Maka Al-Quran mengatakan perbuatan Allah. Yang mana yang diperbuat oleh Allah? Yang menjadi kekayaannya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. 7 lapis langit diisinya dengan api dan angin. 7 lapis bumi diisinya dengan air dan tanah. Inilah yang dijadikan diri manusia. Maka Allah berkata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ambil segenggam tanah, aku menjadikan khalifah. Mana khalifah? Inilah kita diri manusia. Ini khalifah. Pemimpin di muka bumi ini. Inilah manusia. Dijadikannya daripada tanah. Diambilnya tanah, dijadikannya daging. Ini daging kita, ini tanah. Diambilnya air, jadikannya tulang. Diambilnya angin, jadikannya orang. Diambilnya api, dijadikannya darah. Itu. Maka dituntut oleh Allah. Apa tuntutan Allah? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatku ini, saya aku tambah lagi. Bagaimana dia mensyukurinya? Maka darah itu asal daripada api. Kembali dia kepada api, berdiri. Allahu Akbar. Ingat kepada yang hidup. Itu dia. Bersyukur, berterima kasih. Allahu Akbar, ruku. Itulah urat. Kembali menjadi angin. Angin kan merata nih. Merata. Itulah ruku. Ingat kepada yang menjadikan. Allahu Akbar, sujud. Itu tulang. Asal daripada air. Jadi ikut air. Dia turun. Itu. Ikut air berjalan. Air kan tak pernah naik kan? Dia turun aja. Allahu Akbar, duduk. Siapa yang duduk? Ini daging. Ikut asalnya, ini tanah. Duduk aja. Ada pernah berdiri ini tanah? Tak pernah kan? Hanya duduk saja. Nah, jadi daging kita sudah pulang ke tanah. Tulang kita sudah pulang ke air. Urat kita sudah pulang ke angin. Dan darah kita sudah pulang ke api. Ada dosa? Ada dosa? Periksa kalau ada dosa. Kalau ada dosa, berdosa sama itu api itu. Angin berhembus dosanya. Air mengalir dosa. Tanah duduk ini dosa. Maka bebas kita daripada sekalian dosa. Itu.
Itu yang dimaksud oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Nah, jadi kemudian sesudah diterima ini oleh para sahabat dan umat, sudah ditunjukkan mana Tuhan yang akan dihadap. Jadi untuk menghadap dirinya yang suci, yang hidup, yang ada di semesta alam. Jadi tidak lagi menghadap sifatnya, tapi dijalaninya, asmanya dijalaninya, dan apalnya dijalaninya. Kemudian turun dari Jabal Qudus. Rasulullah itu ditinggalkannya sahabat dan umat di Jabal Qudus. Turun dia ke Masjidil Haram. Masuk ke dalam Masjidil Haram, dia salat 2 rakaat. Selesai salat 2 rakaat, dia pun keluar. Tak lama dilihatnya di depan dia 2 orang menuju ke arah dia. Sampai ke hadapan dia, maka dia pun memberi salam. 2 orang itu, Assalamualaikum, ya Rasulullah. Waalaikumsalam, siapa Tuhan hamba? Kami adalah malaikat Jibril dan Mikail. Apa kabar? Apa maksud Tuhan hamba? Maksud kami diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput Tuhan hamba. Tuhan hamba pada malam hari ini juga menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kami. Itu perintah Allah. Jangan segera dan ikhlas untuk melaksanakan. Tetapi ada syarat. Kata Jibril, apa syaratnya? Allah memberitahukan kepadaku, ada pada dada tua itu penyakit. Apa itu? Ada di kalung. Penyakit majmumah yang ditolak wisata. Uzub sema'an takfuriyah atas tinggi-tinggi diri. Kalau masih ada itu, zat Allah tidak suka menerima Tuhan. Tuhan hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada membuat penyakit itu. Buang dulu, bersihkan dulu. Baru nanti diterima oleh zat Allah yang Maha Suci. Karena itu penyakit yang membutakan mata hati. Jadi apabila mata hati itu buta, maka tidaklah akan melihat wajah Allah. Tidak akan melihat alam yang baka. Apalagi untuk menghadap kepada zat yang Maha Suci. Karena Allah sudah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Aku patri mata hati mereka. Nah, apa tandanya orang yang dipatri mata hati? Tidak akan mendengar seruan yang baik. Nah, seperti seruan-seruan seperti ini lari dia tuh. Itu tandanya aku sudah mata hati dipatri. Wa ala sam'ihim, tidak akan absarihim, tidak akan melihat contoh teladan yang baik. Kita tunjukkan contoh yang baik. Tidak betul itu. Itu. Karena sudah ditempatkan oleh Allah. Sudah ada ketetapan tempatnya. Di mana ditempatkan Allah? Walahu azabun azim. Dan nanti akan aku datangkan azab yang bersangatan. Itulah neraka. Nah, apabila buta mata hati kita ini, pasti kita neraka. Itu tidak akan bisa kita elakkan lagi itu. Tapi kita tawar lagi itu enggak. Itu sudah kepastian Allah. Nah, inilah Rasulullah memberikan contoh teladan, maka Rasulullah ikhlas menyerahkan dadanya untuk dibedah oleh malaikat Jibril. Maka dibuanglah penyakit yang ada di kepala jantung itu setitik darah yang hitam. Tempat istana syaitan dan iblis. Untuk mengganggu kita, untuk ke jalan Allah, dan untuk kita melakukan amal ibadah. Nah, itu sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril, dicuci dengan air Zam-Zam dengan 3 kali pencucian. Kemudian baru dipatri kembali dengan dengan khataman nubuwah. Nah, itu kembalilah
semula pembedahan itu seperti biasa, tetapi Rasulullah tidak merasakan sakit. Dan tidak ada bekas sesudah dikembalikan pembedahan itu. Baru malaikat Jibril menyediakan kendaraan untuk berangkat. Meninggalkan Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Muqaddis. Apa kendaraannya? Burak. Perjalanannya, langkahnya luar biasa kecepatannya. Satu kejip mata saja, entah beberapa kilometer. Perjalanan 1 detik aja. Itu luar biasa kecepatan pegang burak itu. Burak ini adalah binatang dari surga. Rupanya 3 macam. Kepala rupa manusia, tidak laki-laki, tidak perempuan. Badan malaikat bersayap 2. Kemudian kaki dan tangan seperti kuda. Itulah kendaraan Muhammad dari Mekah sampai ke Baitul Muqaddis. Yang naik kendaraan, yang berjalan 3 juga. Kendaraannya adalah binatang, itu burak. Kemudian yang mengendalikan malaikat Jibril. Dan Muhammad itu adalah manusia. Yang diisrakan, yang dijalankan. 3 juga. Kemudian, kalau dia menjumpai tanah yang tinggi, kaki muka pendek, kaki belakang panjang. Kalau dia menurun bukit, kaki muka dipanjangkannya, kaki belakang dipendekkannya. Kalau dia berhenti, menundukkan mata kakinya. Itulah burak Muhammad. Kemudian dia di Makkah berhenti. Pertama di bukit Tur Sina. Tempat Nabi Musa berkata-kata dengan Tuhan. Tempat Nabi Musa munajat dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua di pupuk kayu Madian, tempat Nabi Musa berkata-kata dengan Tuhannya. Ketiga kampung Madinatul Munawwarah, yaitu kampung Madinah. Itu. Kemudian yang keempat Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya. Kalibah Baitul Muqaddis, yaitu di Masjid Palestina. 5 kali perhentian pegang buah. Barulah dia salat 2 rakaat berjamaah di dalam Masjid Baitul Muqaddis dengan seluruh para nabi yang terdahulu. Tapi imamnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang azan itu malaikat Jibril. Kemudian Nabi pun keluar dari Masjid Baitul Muqaddis, naiklah ke atas batu yang besar, berdiri di sana dengan Jibril dan Mikael, turunlah anak tangga. Lengket ke atas batu. Tangga itu anaknya daripada emas, pegangannya daripada mutiara. 2 saja, pegangan 1, anak tangga 1. Berpijak, Nabi dengan Jibril, maka tangga itu yang naik ke atas. Ikut batu itu. Itu ikut ya. Jadi ditinggal sama Jibril, apa kamu bantu? Kenapa kamu ikut? Bukan tugasmu ini. Jadi, tak boleh aku ikut, tak boleh. Kalau tak boleh sudah aku tinggal sini aja lah. Aku tak lagi turun. Aku tidak akan mau dipijak oleh manusia. Nah, itu maka kamu turun dia. Itu maka di Baitul Muqaddis ada batu tergantung itu. 9 kali 20 meter lebarnya. Itulah batu tergantung di Baitul Muqaddis sampai sekarang masih ada. Itulah tandanya anak tangga Muhammad lengket di atas batu dia ikut. Di stop sama Jibril, maka tinggal di situ tak mau turun lagi. Itu. Jadi kalau tidak Muhammad, dia tidak akan mau dipijak oleh manusia. Nah, itulah janji batu itu. Maka sampai ke langit yang pertama, maka bertemulah dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita hamba, perjalanan Muhammad ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Mana suri tauladan yang baik? Mana untuk kita? Jadi Allah mengatakan burak itu ada pada diri kita. Itu maka kita sudah pernah ditokoh oleh Yahudi. Dibikinnya gambar burak entah berapa miliar dia dapat uang menjual gambar burak. Kepalanya
cantik, rupa perempuan yang cantik, badannya kuda, dan sayapnya sayap burung. Berlembut kita membelinya. Oh, begitu rupanya Muhammad itu dulu Isra dari Mekah sampai ke Tanah Khalid. Katokoh apa enggak kita? Yahudi punya pekerjaan itu. Kenapa? Bukan itu. Kenapa dari Yahudi itu? Nipu orang. Nah, itu. Ada apa jumpa rupanya? Burak Muhammad yang seperti itu. Ada kan? Coba kita periksa. Jadi Burak Muhammad, kepala ini manusia. Tidak laki-laki dan tidak perempuan. Coba tunjukkan. Di atas seluruh tubuh saya ini, yang dikatakan manusia itu yang mana? Apa itu manusia? Mana dia? Manusia itu akal. Akal di mana? Dari sini ke atas. Coba periksa akal itu laki-laki atau perempuan? Kan? Tidak laki-laki dan tidak perempuan. Itu dia manusia. Nah, badan ini malaikat bersayap dua. Mana dia? Di sebelah kanan jantung ini malaikat Murahim, di sebelah kiri jantung malaikat Wanas. Itulah yang direbutnya kalbu kita itu, jantung kita itu. Jantung kita itu ada 3 lubang. Keluar masuk darah kita itu. Darah itu mengalir di seluruh tubuh, akhirnya masuk ke dalam lubang. Yang 3 lubang itu keluar lagi. Terus menjalani seluruh tubuh, masuk lagi ke situ. Begitulah siang dan malam. Jadi sekarang sudah 2 lubang dikuasai oleh Wanas, oleh setan. Itu. Jadi apabila 3 lubang dikuasai oleh setan, itu dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Inilah mata hati itu yang ditutup. Tidak bisa kita berbuat baik lagi. Tetapi masih dikuasai oleh mulhim 1 lubang. Itu maka kita masih mau berbuat baik. Karena 1 lubang untuk jalan kebajikan. Nah, maka Rasulullah mengajak kita umat. Bantu perjuangan muhim itu. Dibantu. Supaya dia menang. Supaya tercampak itu Wanas itu. Itu. Supaya dapat dikuasai 3 lubang jantung itu. Tidak lagi dipengaruhi oleh Wanas itu. Bagaimana cara bantunya? Maka disuruh oleh Rasul kita mengamalkan zikir nafi isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La di kepala nafas. Ilaha di otak. Ilah di bahu kanan. Allah ke jantung. Dipukulkan Allah. Memukul apa? Memukul Wanas. Nah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kalau tarikat saman berdiri, melompat, apa dan sebagainya. Itu. Untuk menghantam Wanas itu yang menguasai 2 lubang itu. Daripada jalan masuk keluar dalam. Itu maka ke orang saman bisa melompat-lompat dia. Melakukan zikir la ilaha illallah, zikir nafi isbat itu. Itu. Karena untuk membantu perjuangan mulhim di sebelah kanan. Itu. Baru yang di dalam lagi. Nah, Allah, 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 Allah. Juga terus memukul ke sana yang tidak berhenti 24 jam. Nah, subhanallah, 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 subhanallah. Ke sana juga ngantarnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kesana juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terasa. Dan kita lihat dan kita rasakan. Kalimah Allah itu masuk ke kalbu kita itu. Jumlahnya la ilaha di luar. Betul-betul dilihat dan dirasakan kalimat itu. Barulah bisa nanti berhasil perjuangan mulhim itu mendapat kemenangan. Maka bersihlah 3 lubang darah yang masuk ke kalbu. Tidak lagi darah yang hitam.
maka barulah terbuka semua jalan kebajikan. Nah, di diri kita. Maka kita cinta kepada berbuat baik. Dan tidak suka pergi kepada berbuat yang buruk. Nah, itu. Kemudian sayap dua. Mana sayap dua? Coba lihat di sebelah kanan siapa? Malaikat kiraman. Mencatat kejahatan, maka bajikan. Sebelah kiri siapa? Katibin. Untuk mencatat kejahatan. 4 malaikat. Itu dikatakan bersayap dua. Kaki dan tangan seperti kuda. Seperti, bukan kuda, tapi seperti kuda, seperti binatang. Kaki dan tangan kan tak tahu apa-apa. Macam mana kalau kuda itu dikendalikan oleh manusia? Kemana saja pun dia mau. Begitu juga lah kaki dan tangan ini. Apa kata yang di kepala ini? Kemana saja dia mau. Meja api. Nah itu. Megang api. Pegangnya. Peduli dia nih. Nah itu. Soalnya manusia lah. Itu. Kalau memang diperintah oleh manusia, kan jaganya. Nah, inilah orang. Jadi, kalau dia berjalan, sejenak mata memandang. Seperti kilat. Itulah orang takbir. Allahu sampai ke langit yang ketujuh ke hadrat zat Allah. Allah di bumi, sampai ke langit. Itu dikatakan sejenak mata memandang. Suara takbir itu, perjalanan takbir itu. Dari bumi sampai ke alam baka. Dari af'al sampai kepada zat. Hanya dengan Allahu Akbar. Nah itu. Kemudian jika sudah takbir, coba lihat. Tangan muka dipindahkannya. Ya. Kalau dia sujud, dipanjangkannya. Kaki belakang dipindahkan. Kalau dia berhenti, menduduki mata kaki. Ini orang duduk tahiyat. Kemudian dia berhenti. Berhenti di Bukit Tursina, salat zuhur. Berhenti dia di Pokok Kayu Madian, salat asar. Berhenti dia di Kampung Madinatul Munawwarah, salat maghrib. Berhenti dia di Bethlehem, salat isya. Dan kemudian berhenti di Baitul Muqaddas, salat subuh. Nah, aduh. Jadi bagaimana kita mengikut Muhammad itu yang sebenarnya? Naik ke langit menghadap ke hadarat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maka orang tidak percaya karena tidak terima oleh akal. Siapa yang bisa naik ke langit kalau manusia? Itu. Jadi Rasul itu karena dia dijalankan oleh Allah. Jadi kita ini siapa yang menjalankan? Bisa berjalan sendiri, rupanya kita ini tidak dijalankan Allah. Itu. Bukan hanya Muhammad dijalankan Allah. Kita kok tidak dijalankan Allah, kita sampai ke bawah enggak? Nah, kalau kita bisa berjalan kemari tadi, berarti Muhammad bohong itu. Rasulullah. Itu. Karena Rasulullah SAW, la takrakun zarratin ila biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Atas izin Allah, maka kita bergerak sampai kemari. Ini yang dimaksud. Jadi dengan apa kita mengikuti perjalanan Muhammad itu? Supaya apa? Ikut Muhammad itu. Maksudnya apalah kalau kita ikut Muhammad itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertunjukkan, memperingatkan kepada kita supaya kita menyontoh mengikut Muhammad supaya dapat melaksanakan salat dengan khusyuk. Jangan salat yang lalai dikerjakan. Salat yang lalai itu orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bagi mereka yang tidak menyantuni anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan bagi mereka yang tidak membantu kepada fakir dan miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
celaka orang yang salat. Kata Tuhan. Coba. Apakah ini tidak kita perhatikan? Tuhan mengatakan siapa yang salat itu celaka. Kenapa? Yang mana celaka ini? Yang salat itu lalai dari ingatan. Itu. Salat itu ingatan. Jangan lalai dengan ingatan itu salat. Kenapa maka lalai? Karena mendustakan agama. Nah itu. Karena salat itu untuk mengingat. Nah itu. Untuk mengingat kepada zat Allah. Itu arti salat. Wa aqimis salata li zikri. Tegakkan salat, ingat aku. Kata zat Allah. Itu baru salat. Ini kemana-mana. Ke pekan. Ke kebun. Ke harta. Ke keluarga. Ke jiran tetangga. Habis salat tidak ada kembali kepada Allah. Habis melata ke dunia ini ingatan. Maka salat itu ingatan. Itu baru jadi salat. Kalau ingatan yang kemana-mana itu bukan salat. Yang salat ini ingatan adalah yang menatap kepada zat Allah. Nah itu yang dikatakan salat menatapkan ingatan kepada zat Allah. Nah itu. Jadi yang dimaksud Allah salat itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu yang diminta Allah. Salat itu sangat beruntung bagi orang yang beriman. Itulah sangat beruntung kata Allah orang yang beriman. Orang yang mengenal kepada Tuhannya, yang dapat menatapkan ingatan kepada zat Allah, itulah orang yang sangat beruntung. Beruntung. Salat, khusyuk di dalamnya. Ah itu, khusyuk di dalam salat. Itu kesana. Ingatan itu. Jadi bagaimana kita mengikut Muhammad? Menghadap kepada zat. Maka Nabi kita mengatakan kepada kita umat, sallu ra'aitumuni ana usalli. Bersalatlah kamu bagaimana aku bersalat. Jika kamu menegakkan salat, berarti kamu ikut aku Isra dan Mi'raj. Itu kata Rasulullah. Nah, bagaimana salatnya? Supaya sama dengan Isra Mi'raj Muhammad. Maka Nabi lagi mengatakan, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil balik. Yang mana ilmu yang wajib dituntut? Ilmu syariat. Ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Nah, jika sudah 4 ilmu ini sudah kita tuntut, kemudian kita bawa di dalam salat. Ilmu syariat sudah kita tuntut, kita bawa ke dalam salat. Maka sama kita dengan Muhammad berjalan dari Makkah sampai ke Baitul Muqaddis, berjalan di bumi. Kemudian kita tuntut ilmu tarikat. Maka bisalah sama kita dengan Nabi kita Muhammad SAW berjalan 7 lapis langit. Itu ilmu tarikat. Nah itu orang tarikat menjalani 7 lataif. Itu langit. Nah itu. Kemudian kita tuntut ilmu hakikat. Baru bisa ikut sama kita berjalan dengan Muhammad. Untuk menghadap Tuhan itu melewati alam nur 70.000 lapis. Karena hakikat itu adalah alam nur. Nah, kemudian kita tuntut ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu penglihatan. Melihat kepada zat Allah. Baru kita bisa menghadap kepada zat Allah beserta Muhammad. Itu. Baru benar Muhammad itu contoh tauladan.
Ikut Muhammad menghadap kepada zat Allah dengan ilmu ma'rifat. Ikut Muhammad berjalan di alam nur dengan ilmu hakikat. Mengikut Muhammad kita berjalan di langit, kita menuntut ilmu tarikat. Dan kemudian ikut Muhammad berjalan di bumi adalah memakai ilmu syariat. Itu. Ilmu syariat ini adalah untuk mengenal perbuatan Allah. Ilmu tarikat ini untuk mengenal kepada asma Allah. Ilmu tarikat ini, ilmu hakikat ini untuk mengenal sifat Allah dan wajah Allah. Dan ilmu ma'rifat ini untuk mengenal, untuk menghadap kepada zat Allah. Nah, jadi kalau sudah demikian ada salat kita yang tidak diterima? Ada yang tidak diterima Allah salat itu? Tidak ada. Jadi salat itu pasti diterima Allah karena kita tegakkan salat itu minallah billah lillah, daripada Allah kepada Allah, bagi Allah. Jika sudah kita salat itu benar, kita dapat menghadap af'al Allah, dapat menghadap asma Allah, dapat menghadap sifat Allah atau wajah Allah, dapat kita menghadap kepada zat Allah. Pasti dijamin Allah tidak akan sesat di sekata maut. Itu jaminannya. Ini jalan pulang. Salat itu kita melatih perjalanan pulang kepada Allah. Apakah benar kita bertemu dengan zat Allah? Apakah benar kita bisa menghadap kepada zat Allah di waktu salat? Kalau benar, maka pasti kita akan mendapat jalan ihdinas siratal mustaqim. Pasti kita akan menjalani kembali jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang disediakan dakhalal jannah. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, memberikan petunjuk jalan kepada kita dalam peringatan yang kedua yaitu Isra dan Mi'raj ini. Inilah untuk mendapatkan jalan keselamatan di akhirat dan untuk mendapat kehidupan yang baik di akhirat. Nah, maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat. Apa yang dimohonkan oleh Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kehidupan yang baik di dunia dan berikanlah kehidupan yang baik di akhirat, dan peliharalah kami daripada segala azab neraka. Inilah doa Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita akan termasuk di dalam golongan umat yang didoakan oleh Rasulullah, akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, karena kita menyontoh dua contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Contoh, dia lahir ke dunia, dan yang kedua contoh dia pulang menghadap kepada zat Allah. Nah, jadi inilah dua peringatan ini yang tak dapat kita lalaikan, yang tak dapat kita lupakan. Maka barangkali ini sajalah dulu yang dapat kita sampaikan dalam acara Isra dan Mi'raj ini secara singkat. Kalau kita panjangkan ini satu malam ini. Karena banyak lagi yang tidak tersentuh itu. Itu macam mana Nabi itu berjalan di langit itu, apa saja yang dijumpainya, apa saja dia yang ditempuhnya di alam nur itu, dan apa pula diterima yang di alam zat itu. Nah, terakhir oleh-oleh ataupun kesimpulan daripada Nabi Isra dan Mi'raj. Apa yang diterima oleh Nabi sama-sama hadap kepada zat itu? Ada 4 perkara. Pertama, salat 50 waktu sehari semalam. Itu yang diterima dari zat Allah. Yang kedua, suratul Fatihah umum kita. Yang ketiga, panji-panji mensyafaatkan umat. Kata hijrah. Nah, jadi sudah jelas di sana. Nabi memberikan petunjuk. Suri tauladan. Allah punya kehendak kepada hamba-Nya. Jangan asal dikerjakan salat itu. Merugi kita nanti.
Allah mengancam, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia sangat merugi. Walaupun dikerjakan salat itu siang dan malam, tidak ada henti-hentinya. Tetapi tetap merugi, kata Allah. Kenapa? Karena tak kenal kepada yang disembah. Itu maka kita merugi. Maka jangan sampai merugi. Kita mengajarkan itu. Maka inilah yang diberikan oleh Allah kepada kita hamba. Jadi yang diberikan kepada Muhammad Rasul untuk kita, bukan untuk Muhammad. Muhammad hanya amanah, menerima sementara menyampaikan kepada umat. Itu dikatakan Rasul menyampaikan. Ini amanah yang diterimanya, sampaikan kepada hamba Allah. Jadi kepada kita itu yang diperintah oleh Allah salat 50 waktu semalam, suratul Fatihah, panji-panji mensepaatkan umat dan hijrah. Jadi salat ini dikerjakan dengan ilmu. Sesudah dengan ilmu tingkatkan menjadi iman. Sesudah menjadi iman baru menjadi ibadah. Maka ilmu, iman, ibadah. Jabal Qubis 13 tahun itu ilmu, 1 malam Isra dan Mi'raj itu iman, dan kemudian hijrah di Madinah itu ibadah. Itu maka dari Allah tadi ditanya oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menanya berapa salat kamu, berapa puasa kamu, berapa zakat kamu, berapa kali haji kamu. Tidak, hanya Tuhan yang dipertanyakan. Tuhan ini ilmu. Sesudah itu dihadap baru iman, sudah baru laksanakan ibadah. Jadi orang beribadah itu berilmu dan beriman. Itu. Jadi kalau tak berilmu, tak beriman, macam mana ibadah? Ibadah apa namanya? Itu. Nah, kemudian sudah kapan diterima kiriman zat Allah kepada kita melalui Rasul Isra dan Mi'raj? Karena kita sudah lama memperingati Isra Mi'raj ini. Udah kapan kita terima itu salat yang 50 waktu? Udah. Wah, ini kalau tak sempat kita menerima salat yang 50 waktu itu pulang, kalau kita kena tendang, diusir. Pasti itu kena usir. Itu. Yang pertama salat yang diberikan oleh Allah kepada kita 50 waktu sehari semalam. Yang kedua salat mencegah perbuatan yang munkar. Yang ketiga baru salat yang 5 waktu sehari semalam. Maka dikatakannya di dalam ayat suci Al-Quran, salat yang 50 waktu, dicatatnya di dalam ayat suci Al-Quran, salatan daimun. Salat yang tidak berkeputusan. Tak ada berhenti salatnya. Ini yang diberi oleh Allah. Inilah perbakalan untuk menghadap kepada zat Allah. Kalau tidak ada kiriman ini, kita bawa, kita persembahkan, kita ditolak. Tidak diterima oleh Allah. Kalau sudah ada dikirimnya. Untuk perbakalan menghadap kepada zatnya. Yang kedua, salat mencegah perbuatan yang munkar. Dicatatnya lagi dalam Al-Quran. Inna salata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perbuatan yang munkar. Yang mana? Itu. Yang mencegah perbuatan yang munkar. Salat yang tidak berkeputusan. Ini ingatan yang tidak putus kepada zat Allah yang Maha Suci. Itu dikatakan salatan daimun. Salat yang tidak berkeputusan. Kemudian salat mencegah perbuatan munkar, memandang wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Itu. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Kemanapun kita berhadap, tetap memandang wajah Allah, bisa melakukan kejahatan. Dilihat orang saja pun kita tak bisa melakukan kejahatan. Apalagi dilihat Allah. Itu. Ini maksudnya. Yang ketiga baru, salat yang 5 waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Ini cuma hanya tanda iman yang 5 waktu ini. Yang diwajibkan berwaktu-waktu, inilah yang 5 waktu. Jadi untuknya untuk siapa? Kalau salat yang 5 waktu ini, hanya itu kita padatkan. Hanya itu modal kita. Hanya itu yang mampu kita kerjakan. Tak bisa kita menghadap kepada Tuhan. Tak bisa. Salat yang 5 waktu untuk perbekalan badan jasmani. Kita pulang kepada asalnya. Karena yang melakukan itu badan jasmani kita yang 5 waktu ini. Itu. Yang berdiri tadi darah, yang ruku itu urat, yang sujud itu tulang, dan yang duduk itu daging. Itu yang 5 waktu. Jadi untuk perbekalan dia pulang kepada asalnya, kemana asalnya? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu katalah aku jadikan daripada tanah dan aku kembalikan ke tanah. Itulah mudahnya perbakannya 5 waktu sehari semalam. Hanya untuk badan kita pulang ke tanah. Ini salah 5 waktu. Ini yang dikatakan Allah marugi. Nah itu. Jadi yang pulang kepada Allah apa perbekalannya? Coba. Mana yang pulang kepada Allah? Mana pulang? Ini salat yang kedua. Inna salata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perbuatan yang munkar. Ini adalah salat perbaikan ruhani kita. Untuk kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal daripada Allah dan kembali kepada Allah. Inilah membawa salat mencegah perbuatan yang munkar. Yang membawa pandangan kepada wajah Allah yang tidak kotor. Ini ruhani kita. Nurani kita, jiwa kita, itu diri kita yang sebenarnya. Mana perbekalannya? Ini. Yang 50 waktu tadi. Yang dikirim oleh Zat Allah melalui Rasul tadi. Apa panggilannya? Bukan panggilan yang minha khalaqnakum. Bukan panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggilan jiwa kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini panggilan jiwa. Wahai jiwa hambaku yang tenang. Kembali menghadap kepada zatku ataupun diriku. Dengan hati yang rida. Dan aku terima dengan keridaan. Fadkhuli fi ibadi. Masuk ke dalam golongan jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuk ke dalam surgaku. Jadi yang menerima surga siapa? Bukan ruhani, bukan jasmani yang menerima surga. Yang menerima surga adalah nurani. Itulah jiwa kita. Karena nurani yang bisa menghadap kepada Rabbani, kepada diri Allah. Surga ada di diri Allah. Jadi siapa saja yang tidak sampai pengenalan kepada zat Allah, kepada diri Allah, tidak akan berjumpa dengan surga. Karena surga itu berada di sisi zat Allah. Itu maka Nabi mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas ridhamu hamba mendapatkan surga. Jadi apabila kita tidak bertemu dengan zat Allah, tidak akan berjumpa surga. Serupa dengan lidah kita. Kalau tidak bertemu dengan makanan, macam mana mengatakan enak makanan itu? Bisa? Bisa mengatakan makanan itu enak, lidah itu tidak pernah berjumpa. Nah, tapi kalau berjumpa macam mana? Coba. Hanya tinggal merasakan bagaimana enaknya. Bukan makanan yang enak. Dan bukan lidah yang enak. Jadi siapa yang enak? Lidah dengan makan hanya bertemu. Jiwa pun demikian. Hanya bertemu. Itu kepada zat Allah. Apabila dapat bertemu jiwa kita kepada zat Allah, otomatis keluarlah surga.
Begitu juga contoh bertemu makanan dengan lidah, timbullah nikmat. Timbul rasa. Itu bukan makanan yang enak, tetapi bukan lidah yang enak. Yang enak rasanya. Itu karena bertemu lidah dengan makanan. Tuh. Jadi kalau tidak bertemu, dari mana mendapatkan enak? Tak dapat. Jadi itulah jelasnya kesimpulan daripada tujuan Nabi Isra dan Mi'raj ini menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kita sekalian hamba Allah yang menjadi umat Rasulullah semua supaya bisa menghadap kepada zat Allah. Nah, jadi supaya dapat cinta kepada Allah. Maka jika sudah kita bisa menghadap kepada zat Allah, maka Allah akan memberikan jaminan. Apa jaminan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu jaminan Allah. Bukan saja orang yang kenal kepada zat Allah yang dijamin Allah selamat dari api neraka, ikut serta ahli keluarga orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Itu jaminan Allah. Tidak tanggung itu jaminan Allah. Jadi itu maka kita sangat susah untuk mendapatkan iman ini. Nah, kalau tidak benar-benar kita meneliti, mengikuti contoh tauladan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka tidaklah kita berjumpa dengan iman yang sebenarnya. Maka iman bukan hanya sekedar yakin. Iman itu terus ditingkatkan. Dari iman yakin menjadi iman ainal yakin. Dari ainal yakin meningkat kepada hakul yakin. Akhirnya sampai kepada kamal yakin. Kesana. Kita tidak sekadar hanya bertemu dengan zat Allah. Bukan sekadar berhadapan dengan zat Allah. Tapi yang sebenarnya yang diminta oleh Allah adalah kamil kita dengan Allah. Itu dikatakan insan kamil. Apa arti kamil? Seperti air masukkan gula. Coba cari gulanya di mana. Kalau sudah dia kamil dengan air, bisa mencari gulanya. Begitulah hamba yang beriman kepada Allah, yang dimaksud oleh Allah. Karena Allah mengatakan di dalam hadis kudusi, la insanu sirri wa ana sirruhu. Bermula insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. La insanu sirri wa sifatin li ghairihi. Bermula insan itu rahasiaku dan rahasiaku itu sifatku. Dan sifatku itu tidak lain daripada zatku. Itu menjadi esat. Mesra itu dikatakan kamil. Dan maksudnya insan kamil. Nah, inilah yang paling bahagia, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Hanya sedikit mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah. Inilah yang akan menjadi pedoman kita untuk menjalani kehidupan di akhirat yang baik. Mudah-mudahan akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala baik kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Jadi kita mengakhiri peringatan ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha mengetahui sesuatunya. Ilahi anta maksudi wa ridha kama qulubi. Kepadamu ya Allah kami bermaksud
dan ridhamu yang kami tuntut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.